Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Nah, hari ini kita akan membahas bab pertama, yaitu tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari pelajaran ini, kalian diharapkan mampu untuk yang pertama, memahami makna Asmaul Husna, khususnya Asmaul Husna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Kemudian yang kedua adalah menerapkan perilaku yang mencerminkan keteladanan Asmaul Husna. Nah, kenapa sih yang pertama kita pelajaran itu tentang mengenal Allah gitu ya? Karena Allah itu adalah Tuhan kita gitu ya. Sebelum kita menyembah Allah gitu ya, tauhid, beribadah kepada Allah, kita harus tahu dong siapa sih Allah itu. Kita harus lebih mengenal terlebih dahulu. Nah, di sini kita akan mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Oke, kalian pasti sudah tahu ya, Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama Allah yang baik. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah tentang iman kepada Allah. Mengenal Allah dalam bahasa Arab disebut juga dengan ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah itu artinya mengenal Allah ya. Mengenal Allah termasuk ke dalam rukun iman yang pertama, yakni iman kepada Allah. Hayo, ada yang masih ingat rukun iman ada berapa? Betul, ada 6. Apa saja? Ayo kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama adalah iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Kemudian yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Kemudian yang terakhir atau yang keenam adalah iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir. Oke, kita lanjutkan. Nah, kenapa ya kita harus mengenal Allah? Karena ya, kalian pasti pernah mendengar ya pepatah yang mengatakan bahwa siapa yang tak kenal maka tak sayang. Begitu pula hubungan manusia dengan penciptanya ya, hubungan kita dengan Allah. Karena Allah adalah satu-satunya Tuhan kita, maka kita wajib untuk mengimani Allah dan tidak boleh sekalipun sedikit pun ya kita menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kita tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain atau dengan Tuhan yang lain. Kita mempercayai ada Tuhan yang lain selain Allah. Itu tidak boleh karena itu termasuk dosa besar. Namanya syirik. Ya, syirik itu artinya menyekutukan Allah. Itu dosa yang tidak akan diampuni jika pelakunya tidak bertaubat. Nah, sekarang ini ya perilaku syirik itu banyak macamnya. Yang ibu tahu kemarin yang terakhir itu tentang game online ya, di mana di dalamnya itu ada satu fitur di mana si playernya itu harus menyembah satu patung. Ketika si player sudah menyembah patung tersebut, maka ia akan mendapatkan senjata gitu ya, senjata terbaru yang hebat seperti itu. Nah, hal ini juga merupakan salah satu bentuk kesyirikan ya, syirik dalam bentuk game online. Di mana harus menyembah patung, kemudian nanti akan mendapatkan senjata gitu ya. Nah, ini sama saja dengan menyembah berhala gitu, menyembah patung. Tapi bentuknya berupa game, berupa permainan seperti itu. Nah, ini sama saja tidak boleh ya anak-anak. Jadi hati-hati ketika kalian bermain suatu game ya. Tolong dilihat-lihat lagi apakah ini gamenya bagus atau tidak gitu ya. Kalau bisa dihindari bermain game online karena lebih banyak pengaruh negatifnya dibandingkan kebaikannya seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kemudian bagaimana sih caranya kita bisa mengenal Allah ya? Nah, cara mengenal Allah ada dua ya. Di sini ibu akan jelaskan tentang mengenal Allah melalui dua cara. Yang pertama adalah dengan mengetahui sifat-sifat Allah dan yang kedua adalah dengan mengetahui Asmaul Husna.
Nah, di sini ada 20 sifat wajib bagi Allah. Apa sih itu 20 sifat wajib bagi Allah? Ya, sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang wajib ada pada Allah atau sifat yang pasti ada pada Allah ya. Jadi Allah pasti memiliki sifat-sifat ini. Ada 20 sifat. Kalian pasti sudah pernah menghafalnya gitu ya. Yuk kita lafalin bareng-bareng ya. Wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiron mutakaliman. Ya seperti itu ya kurang lebih, atau kalian pernah nyanyiin pakai lagu versi lain juga ada gitu ya, ada macam-macam versi gitu ya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan gitu ya tentang 20 sifat wajib bagi Allah. Yang pertama adalah wujud. Wujud itu artinya ada. Apa maksudnya? Ya berarti Allah itu ada. Allah itu pasti ada. Meskipun kita tidak bisa melihat gitu ya bentuknya seperti apa, tapi kita harus yakin Allah itu pasti ada. Sesuatu yang tidak terlihat bentuknya belum pasti tidak ada ya. Contohnya apa? Contohnya udara ya. Udara kita bisa rasakan udara itu ada angin yang berhembus ya kan, terasa sejuk. Tapi apakah kita bisa melihat bentuk angin? Tidak ya, tidak ada bentuknya. Kemudian oksigen. Kita bernafas dengan oksigen, kita memerlukan oksigen, kita menghirup oksigen setiap hari, setiap detik ya, kita selalu menghirup oksigen. Tapi apakah oksigen terlihat bentuknya? Tidak ya, tapi apakah oksigen itu ada? Ada, pasti ada. Karena kalau tidak ada oksigen kita tidak bisa bernafas. Nah, seperti itu juga Allah itu ada meskipun kita tidak tahu bentuknya ya, dan itu tidak boleh kita pikirkan karena logika kita tidak akan sampai gitu ya untuk berpikir seperti itu. Tapi kita harus yakin dengan hati kita bahwa Allah itu ada ya. Itu artinya wujud Allah adalah ada. Kemudian yang kedua, qidam. Nah, qidam ini artinya adalah terdahulu ya, atau dahulu. Maksudnya adalah Allah itu sudah ada sejak dahulu ya, sejak seluruh alam semesta ini belum diciptakan, Allah itu sudah ada. Sebelum penciptaan manusia, penciptaan malaikat ya, alam semesta, sebelumnya semuanya ada, Allah itu sudah ada ya. Allah yang pertama ada. Kemudian yang ketiga, sifat yang ketiga adalah baqo. Baqo ini artinya kekal ya. Allah ini memiliki sifat kekal, kekal selama-lamanya ya. Allah itu akan selalu ada selama-lamanya ya. Kita tidak akan pernah bisa berpikirlah sampai kapan gitu ya ujungnya. Yang pasti Allah itu akan selalu kekal, tidak akan pernah musnah, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah punah gitu ya, seperti makhluknya. Allah itu selalu kekal sampai nanti hari akhir gitu ya, semuanya alam semesta ini hancur, Allah akan tetap ada, Allah akan tetap kekal. Allah bersifat baqo, yaitu kekal. Kemudian yang keempat, mukhalafatul lil hawadisi, artinya berbeda dengan makhluknya atau berbeda dengan ciptaannya. Nah ini ya harus diingat, Allah itu berbeda dengan ciptaannya. Allah itu tidak pernah akan meninggal ya, karena berbeda dengan makhluk. Makhluk itu bisa meninggal. Allah tidak akan pernah sakit, berbeda dengan makhluknya ya. Kalau makhluk bisa sakit, kalau Allah tidak akan pernah bisa ya. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Kemudian berikutnya, qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Nah ini Allah itu berdiri sendiri. Allah tidak butuh teman, Allah tidak punya orang tua, Allah tidak punya keluarga. Ya Allah itu sendiri. Ya, Allah bisa mengatur seluruh alam semesta ini dengan sendiri. Dan Allah tidak dilahirkan, Allah tidak melahirkan juga, Allah tidak punya anak, Allah tidak menikah ya. Allah itu sendiri. Qiyamuhu binafsihi, berdiri sendiri. Kemudian berikutnya wahdaniyah, artinya maha esa ya. Esa artinya satu. Jadi Allah itu ada satu,
Tidak ada Allah-Allah yang lain ya, tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain. Cukup satu Allah, hanya satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah sesungguhnya Allah itu satu. Ya, jadi kita tidak boleh mempercayai ada yang lain selain Allah. Oke, karena Allah itu Maha Esa. Allah tidak punya anak tadi ya. Allah tidak punya keluarga, Allah tidak dilahirkan ya. Allah itu satu-satunya. Kemudian berikutnya adalah kudroh. Sifat kudroh ya, artinya adalah maha berkuasa. Nah, Allah ini maha berkuasa atas segala sesuatu. Segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ya, di alam ini itu adalah karena kuasanya Allah ya. Karena kuasanya Allah semuanya terjadi atas izin Allah. Kemudian berikutnya irodah, artinya maha berkehendak. Ya, kun fayakun. Apa artinya? Jadilah maka jadilah. Jadi kalau Allah bilang kun, jadi, maka akan jadi gitu ya. Allah maha berkehendak. Semua terjadi yang di alam semesta ini terjadi atas kehendaknya Allah ya. Kalau Allah sudah berkehendak, maka apapun akan terjadi. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kemudian berikutnya adalah sifat ilmu. Ilmu itu artinya maha mengetahui. Ya, Allah maha mengetahui segala yang ada di alam ini, baik yang nyata maupun yang gaib gitu ya. Allah tahu semuanya. Kemudian hayat. Hayat artinya maha hidup. Allah ini maha hidup ya, sudah dijelaskan tadi Allah itu maha hidup, Allah itu kekal, tidak akan pernah musnah. Kemudian sama. Sama itu artinya maha mendengar. Allah itu maha mendengar ya, baik itu suara yang terlontar gitu ya, maupun yang hanya terfikirkan di dalam hati kita gitu ya, Allah bisa mendengarnya. Kemudian basor. Basor artinya maha melihat. Nah, ini Allah maha melihat, baik itu sesuatu yang besar, yang kecil, yang tersembunyi sekalipun Allah pasti bisa melihatnya. Seperti CCTV ya, Allah itu selalu melihat, selalu memantau. Allah itu pasti bisa melihat apapun yang dilakukan oleh makhluknya. Kemudian kalam. Nah, kalam ini artinya maha berbicara. Bagaimana Allah berbicara? Ya, itu Al-Quran. Al-Quran itu adalah bentuk dari kalamullah, perkataannya Allah. Ya, itu di Al-Quran itu semuanya adalah kata-kata dari Allah. Kalamullah ya. Nah, kemudian berikutnya qadiron muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Nah, ini kembali lagi ya, artinya sama seperti kudroh, irodah, ilmu, hayat, sama, basor, kalam ya, artinya sama, diulang lagi aja. Maha berkuasa, maha berkehendak, maha mengetahui, maha hidup, maha mendengar, maha melihat, dan maha berfirman atau maha berbicara ya, sama kalam. Nah, ada sifat wajib, ada juga sifat mustahil. Nah, sifat mustahil ini adalah kebalikannya dari sifat wajib, yaitu sifat yang tidak mungkin ada pada Allah ya. Jadi tidak mungkin atau mustahil Allah bersifat seperti ini. Ada apa aja? Yang pertama Adam ya, Adam artinya tidak ada. Ini kebalikan dari sifat wujud. Kemudian ada hudus, fana ya, mumasalatuhu lil hawadisi ya. Kalian bisa lihat sampai ada 20 ya, bisa kalian baca sendiri. Kita lanjutkan ya. Nah, cara yang kedua dari mengenal Allah yaitu dengan mengetahui Asmaul Husna ya. Asmaul Husna ada berapa anak-anak? Betul ya, ada 99. Ada banyak ya, Asmaul Husna ada 99. Apa itu artinya Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik atau nama-nama Allah yang indah. Nah, di surat Al-A'raf ayat 180 ya, dikatakan sama Allah bahwa Allah itu memiliki Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik itu. Nah, kalau kita mau berdoa, bisa kita memakai Asmaul Husna. Ini juga dicontohkan ya sama Rasul, disebutkan juga dalam hadis kalau kita mau berdoa pakai Asmaul Husna. Contohnya ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, seperti itu. Insya Allah itu akan lebih diijabah seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan.
Nah, di sini ada video ya, video tentang Asmaul Husna. Kalian bisa putar videonya dari PowerPoint yang udah Ibu share. Oke? Nah, kita akan bahas tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna ya, yaitu nama-nama Allah yang baik. Yang pertama, Asmaul Husna yang akan kita bahas adalah Asmaul Husna Al-Alim, artinya Maha Mengetahui. Ya, Al-Alim ini ya, alim ini berasal dari kata ilm. Ya, ilm itu artinya adalah ilmu, atau menurut pakar bahasa yaitu ilmu yang menjangkau sesuatu yang luas, seperti itu. Nah, maksudnya adalah pengetahuan Allah itu sangat luas atau sangat jelas, sehingga terungkap atau terlihat bagi Allah itu hal-hal yang sekecil apapun. Seperti di surat Al-An'am ayat 80 dikatakan bahwa ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Jadi ilmu Allah itu sangat luas. Ya, ilmu Allah itu tidak bisa diukur. Ilmu Allah sangat luas. Bedanya dengan ilmu yang dimiliki oleh manusia adalah kalau ilmu yang dimiliki manusia terbatas. Ya, sedangkan Allah itu ilmunya sangat luas. Nah, apa hikmahnya dari kita memahami Asmaul Husna ini? Hikmahnya adalah kita ya manusia harus terus berupaya untuk menambah ilmu yang kita miliki, seperti itu. Jadi kita udah tahu nih, Allah itu ilmunya sangat banyak. Nah, kita sebagai manusia jangan merasa cukup sudah memiliki sedikit ilmu. Kita udah bisa satu ilmu, kemudian kita merasa cukup, sudah merasa bisa, sudah merasa paling pintar. Itu tidak boleh, karena nanti akan menimbulkan sifat sombong ya. Kita harus terus berupaya menambah ilmu kita, karena ilmu Allah itu sangat luas ya, sangat banyak ya, sangat luas, tidak terbatas. Kemudian kita lanjutkan, Asmaul Husna berikutnya adalah Al-Khabir. Al-Khabir ini artinya adalah Allah Maha Mengetahui akan perkara-perkara yang halus ya, atau dalam kata lain Allah itu Maha Waspada, Maha Teliti. Nah, hikmahnya dari kita mengimani Asmaul Husna Al-Khabir ini adalah kita sebagai manusia ya harus senantiasa meninggalkan sifat-sifat riya. Apa itu riya? Riya itu artinya kita memiliki kayak sifat sombong lah, agak sedikit sombong gitu dalam hati kita gitu ya, ingin dipuji gitu ya, ingin dipuji dalam hati kita. Itu tidak boleh, karena Allah itu Maha Waspada, Maha Teliti. Bahkan apa yang ada di dalam hati kita Allah juga tahu, seperti itu. Hendaklah kita selalu berhati-hati dan selalu waspada, khususnya ketika melakukan perbuatan-perbuatan gitu ya, hal-hal, amal-amal, ibadah-ibadah. Kita harus senantiasa berhati-hati dan meluruskan niat kita karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh manusia. Jangan karena ada mamah gitu ya di rumah, ada yang melihat, terus kita sholatnya khusyuk. Nanti kalau mamahnya nggak ada, sholatnya cepet-cepet. Nggak boleh ya anak-anak, karena itu termasuk perbuatan riya. Sholatnya berarti karena makhluk, karena ingin dilihat. Tapi kalau nggak ada yang melihat, sholatnya nggak sehusyuk yang kalau ada yang melihat ya, itu nggak boleh. Kita harus selalu hati-hati, waspada, karena Allah itu Maha melihat. Tadi Ibu bilang kayak CCTV gitu ya, Allah itu Maha melihat, Maha tahu lah. Nah, kemudian berikutnya Asmaul Husna yang ketiga adalah As-Sami ya, artinya Maha mendengar. Nah, Allah ini Maha mendengar. Allah mendengar semua hal yang terucap, terlintas dalam pikiran dan akal, serta apa yang dirasakan di dalam hati kita. Nah, Allah tuh Maha mendengar ya. Bahkan hal yang cuma kita pikirkan, kita omongin dalam hati, Allah itu bisa tahu. Nah, apa itu hikmahnya dari kita tahu Asmaul Husna As-Sami ini? Hikmahnya adalah dapat menumbuhkan sikap kehati-hatian dalam diri kita, khususnya ketika berbicara. Ya, karena Allah ini Maha mendengar, maka kita tidak boleh berbicara yang kasar, ya, berbicara sembarangan, berbicara kasar, apalagi sampai menyakiti hati lawan bicara kita. Itu tidak boleh, karena itu dosa, ya. Kemudian karena Allah ini Maha mendengar, di surat Ibrahim ayat 39 juga dikatakan bahwa sungguh Tuhanku itu benar-benar Maha mendengarkan doa. Nah,
karena Allah ini maha mendengar, maha mendengarkan doa, maka kita harus berdoa yang baik-baik gitu ya, tidak boleh berdoa yang buruk, karena doa itu akan kembali lagi kepada diri kita ya. Kita doakan orang tua kita doakan kebaikan untuk diri kita gitu kan ya, untuk negara kita gitu ya, kita doakan yang baik-baik karena Allah itu maha mendengar doa. Nah, yang terakhir yaitu tentang Asmaul Husna Al-Basir. Apa artinya Al-Basir? Al-Basir artinya maha melihat. Nah, Allah itu maha melihat segala sesuatu yang ada di alam semesta ini. Jadi semua hal yang terjadi di alam semesta ini Allah pasti melihat. Ya. Nah, apa hikmahnya dari kita memahami Asmaul Husna Al-Basir ini? Hikmahnya adalah menumbuhkan sifat muraqabah dalam diri kita. Apa itu sifat muraqabah? Muraqabah artinya selalu merasa diawasi oleh Allah. Jadi kalau orang sudah memiliki sifat muraqabah, insya Allah ia akan selalu melakukan hal-hal itu yang baik, tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Karena apa? Karena ia sadar gitu ya, dirinya itu senantiasa diawasi oleh Allah. Ya, ketika ulangan ya tidak berani mencontek, menanya teman gitu ya, tidak berani berbuat curang gitu ya, selalu berbuat jujur. Nah, ini adalah contoh dari pengamalan Asmaul Husna Al-Basir. Jadi diri kita ini memiliki sifat muraqabah, senantiasa takut dilihat oleh Allah karena kita selalu diawasi oleh Allah. Nah, yang terakhir, perilaku orang yang beriman kepada Allah. Apa saja perilaku-perilaku orang yang beriman kepada Allah? Yang pertama, kalau ia beriman kepada Allah, pasti ia akan selalu berhati-hati dalam segala ucapan dan perbuatannya. Karena apa? Tadi ya, Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar gitu ya, Allah maha mengetahui, maka sudah sepatutnya kita harus selalu berhati-hati. Kemudian yang kedua, selalu optimis, bersikap optimis ya dalam mencapai keinginan yang baik dan diridhoi oleh Allah. Nah, ini kan tadi Allah itu asami ya, Allah itu maha mendengar. Kalau kita punya keinginan yang baik, cita-cita yang baik, minta sama Allah, doa sama Allah, insya Allah akan Allah kabulkan. Nah, selain berdoa, tentu kita harus berusaha dan memiliki sikap optimis kalau keinginan kita nanti akan tercapai. Kemudian yang ketiga, menghindari diri dari perbuatan yang dilarang oleh Allah ya, tidak melakukan hal-hal yang dosa ya, yang mengandung murkanya Allah, karena Allah itu selalu tahu, selalu melihat apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Kemudian yang terakhir, selalu berbuat baik karena Allah. Ini tadi ya, tidak boleh memiliki sifat riya meskipun sekecil apapun, meskipun itu terlihat, walaupun itu hanya dalam hati gitu ya, pasti terlihat oleh Allah. Kalau kita melakukan perbuatan itu bukan karena Allah, pasti Allah tahu. Maka lakukanlah segala hal, niatkan karena Allah, khususnya hal-hal ibadah. Jangan diniatkan karena ingin dipuji oleh orang ya, karena ingin dilihat oleh orang, itu tidak boleh. Nah, oke, selesai materi kita pada hari ini tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Ada 2 cara tadi ya, selain Asmaul Husna ada juga dengan mengetahui sifat-sifat Allah yang 20. Semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan hari ini. Jika ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar pada classroom kalian ya, atau jika kalian ingin japri langsung via WhatsApp ke Ibu juga tidak apa-apa. Oke. Nah, kita kembali lagi ke classroom, akan ada tugas yang Ibu share. Oke. Sekian untuk materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.